Dulu saya sudah ingatkan kepada Anda semua, para peternak ikan air tawar maupun udang, ya. Saya sudah ingatkan dulu itu. Tahun lalu saya sudah ingatkan kan buat Anda semua. Masih ngeyel kan? Akhirnya WhatsApp yang masuk, bandeng mati, udang mati, gurame mati, satu tambak mati massal. Saya sudah ingatkan itu dari dulu. Berhati-hati menggunakan pupuk pertanian yang namanya urea 46% NH2 dan juga pupuk subsidi seperti Ponska, pupuk majemuk NPK itu. Berhati-hati menggunakan itu. Sekarang terbukti. Baru berapa bulan? 8 atau 7 bulan. Terbukti semua kan? Nah, Pak, tetapi kan banyak sekali petambak ikan atau udang yang menggunakan pupuk urea dan Ponska. Saya balik tanya, mereka pakai itu tahu nggak gunanya? Tahu nggak tujuannya? Seperti itu. Tahu nggak dosisnya? Berapa debit air, volume air tambak per pupuk? Tahu nggak hitungannya? Nggak tahu. Asal tabur. Seperti itu, ikut ramai. Yang kedua, waktu yang ideal kapan? Durasinya berapa lama? Bingung, makanya mati massal. Saya mohon maaf ya, saya skip informasi hari ini untuk Bapak Ibu pertanian. Ya, Bapak Ibu petani saya skip dulu. Kita masuk dulu, kita bantu dulu teman-teman kita di perikanan, tambak ikan air tawar. Ya, karena ini sudah banyak sekali yang teriak dan menangis, hasil panennya mati semua ini. Begini, Bapak Ibu pernah berpikir nggak, kenapa orang memberikan urea 46% NH2 tadi, maupun Ponska di tambak mereka? Bapak Ibu kalau lihat informasi yang banyak itu di media sosial, bahasanya sama semua. Kita tabur urea, kita tabur Ponska, supaya apa? Istilahnya pupuk merah. Supaya apa? Supaya nanti hiduplah alga atau lumut. Supaya apa? Supaya nanti airnya hijau. Ya alga tadi penyebabnya, makanya hijau, kelihatan hijau. Supaya apa? Supaya hadir yang namanya fitoplankton. Ya, fitoplankton maupun alga ini kalau hadir dalam tambak kita, maka si ikan kita akan mendapatkan pakan alternatif. Misalnya seperti apa? Gurame, lele, bandeng. Itu kan makan lumut itu. Dengan adanya alga atau lumut maupun fitoplankton, ya, tumbuhan, plankton dalam bentuk tumbuhan namanya fitoplankton. Mereka akan bisa memakan itu sebagai pakan alternatif. Jadi kita akan irit pakan, ya, karena ada pakan alternatifnya. Supaya alga ini bisa bertumbuh di tambak kita, supaya fitoplankton itu bisa bertumbuh di tambak kita, maka kita berikan pupuk nitrogen dan fosfor. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, yang perlu Bapak Ibu berikan itu hanya nitrogen dan fosfor. Kalau urea sudah benar, tapi Ponska itu ada kalium, ada sulfur. Untuk apa itu di situ? pH nanti anjlok loh. Untuk apa ada di situ? Ya, cukup butuh fosfor sama urea. Jadi Anda sebagai petambak ikan, ya, jangan ikut rame, ya. Kalau Anda mau kasih tabur pupuk begituan, pupuk pertanian, cukup kasih urea sama pupuk TSP. Seperti itu, ya. Pak, tapi kan pupuk TSP tidak kami dapat sebagai pupuk subsidi. Pupuk subsidi yang diberikan yang bisa kami dapatkan dengan harga murah karena kami petani dan juga peternak ikan. Kami dapatnya itu Ponska. Iya, boleh kalau pakai Ponska. Tetapi perlu dicatat, Ponska itu nanti kalium sama sulfurnya nggak dibutuhin. Karena fitoplankton atau alga tadi yang Anda harap dia bisa hadir di tambak Anda agar hijau, agar ikan-ikan Anda mendapatkan pakan seperti lumut yang banyak nitrogennya itu, proteinnya itu. Maka yang dibutuhkan oleh alga dan fitoplankton itu hanya nitrogen dan fosfor. Yang lain itu dia nggak butuh. Seperti itu ya. Nah, nitrogen itu dalam pupuk urea maupun 46% itu. Kemudian nitrogen yang ada pada pupuk Ponska, subsidi itu. Tujuannya apa? Nitrogen itu yang nanti dibutuhkan sama fosfor ya. Nitrogen dan fosfor itu yang nanti dibutuhkan oleh alga ya maupun fitoplankton untuk mereka bisa berfotosintesis. Ya karena mereka tumbuhan, sekalipun hidup di air, tetapi mereka juga tumbuhan. Dapat makanan seperti layaknya tumbuhan yang lain, seperti pertanian. Mereka berfotosintesis. Yang mereka butuhkan apa? Urea atau nitrogen, fosfor dalam Ponska, dan karbon dioksida di udara. Jadi kalau karbon dioksida sudah dapat di udara, urea Anda kasih dapat nitrogennya, Ponska Anda kasih dapat fosfornya, kemudian sinar matahari menyinari tambak atau kolam Anda, maka alga dan fitoplankton berfotosintesis. Hasilnya apa? Mereka bertumbuh dengan baik. Seperti itu ya. Nah, jika Anda memberikan pupuk urea dan Ponska dalam jumlah yang tidak terukur, nanti saya kasih rumusnya, cara perhitungannya. Anda kasih pakai feeling, pakai kira-kira, maka akan terjadi apa? Penumpukan nutrien. Penumpukan nutrien itu apa? Nitrogen dalam jumlah yang besar. Air overdosis nitrogen, urea. Air overdosis nitrogen dari Ponska, fosfor dari Ponska. Otomatis karena nutriennya tinggi, unsur hara fosfor dan nitrogennya tinggi, maka terjadilah pertumbuhan alga dan fitoplankton membludak atau meledak. Kalau dia membludak atau meledak begitu, apa yang terjadi? Bisa Bapak Ibu lihat tambak hijau pekat. Itu sudah meledak itu. Istilahnya apa?
dalam perikanan, blooming. Blooming itu meledaknya tanaman air seperti alga maupun fitoplankton. Kalau blooming seperti itu atau meledak seperti itu karena pemberian pupuk yang sangat banyak, resikonya apa? Resikonya adalah zooplankton, ya. Plankton itu ada dua. Yang pertama fitoplankton yang tadi saya bilang. Plankton dalam sifat tumbuhan tidak bisa Anda lihat, itu mikroorganisme. Tidak bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Dia makhluk tetapi berbentuk tumbuhan, ya, berfotosintesis juga. Yang kedua jenisnya adalah zooplankton. Zooplankton ini adalah plankton yang dalam bentuk hewan. Jadi plankton itu ada dua, satu zoo dalam bentuk hewan, yang satu fito yang dalam bentuk tumbuhan. Dua-duanya mikro, nggak bisa Anda lihat. Tetapi alga bisa Anda lihat. Yang Anda lihat lumut-lumutan seperti lumut di kolam itu disebut dengan makroalga. Ya, di laut, rumput laut, seperti itu ya. Nah, ada lagi alga dalam bentuk mikro. Jadi dia tumbuhan tapi tidak bisa dilihat juga. Seperti itu ya, mikroalga, makroalga. Seperti itu. Nah, yang biasa kita jumpai di tambak, makroalga, yang bisa kita lihat. Tetapi fitoplankton nggak bisa lihat karena dia mikro. Nah, dengan adanya fitoplankton dan alga ini, fitoplankton ini, plankton dalam wujud tumbuhan ini, adalah makanan dari zooplankton. Jadi zooplankton adalah plankton yang dalam bentuk hewan ini, ketika dia melihat banyak fitoplankton di tambak, dia akan datang sendiri. Ketika banyak zooplankton atau plankton dalam wujud hewan, ya, binatang, maka ikan-ikan burayak itu atau ikan-ikan kecil akan menjadikan mereka sebagai pakan. Karena dia bisa makan tumbuhan, dia juga bisa makan hewan. Jadi dia jadi pakan lagi fitoplankton ini untuk burayak, seperti kutu air dan lain sebagainya, ya, kutir. Nah, apakah dengan kita memberikan pupuk sebanyak itu, lalu terjadi blooming atau ledaknya pertumbuhan alga dan fitoplankton tadi, secara otomatis zooplankton akan datang? Tidak. Kalau sudah terjadi meledak seperti itu, zooplankton takut masuk ke situ. Kenapa zooplankton takut masuk di situ? Karena jika terjadi blooming, pupuk sebar asal sebar, numpuk di situ, membludak atau meledak pertumbuhan alga dan fitoplankton, maka perlu Bapak Ibu ketahui, fitoplankton dan alga ini dia membantu fotosintesis. Tadi saya sudah bilang ya, dia berfotosintesis. Menyerap amoniak atau tai ikan, kotoran ikan, menyerap nitrogen yang Bapak Ibu kasih lewat urea dan ponska, fosfor dari ponska, kemudian karbon dioksida dari sinar matahari, mereka menghasilkan makanan, berfotosintesis kan. Efek samping positifnya adalah mereka memberikan oksigen, ya kan, fotosintesis menghasilkan oksigen. Ya, produk sampingnya. Oksigen itu masuk ke dalam air. Makanya tambak Bapak Ibu kalau banyak alga, banyak fitoplankton, oksigennya banyak. Ikan sehat karena oksigen dalam air banyak, ya. Tetapi perlu Anda catat, itu dilakukan pada siang hari saat matahari terbit. Pada saat sore hari matahari terbenam, maka fitoplankton dan zooplankton tadi yang membantu memberikan oksigen pada air, pada ikan, menggunakan oksigen di air itu untuk respirasi. Respirasi itu apa, Pak? Metabolisme. Mengurai makanan yang tadi dia masak lewat fotosintesis tadi siang, ya, memperbaiki sel dia yang rusak pada saat ini, hari ini. Dia beregenerasi seperti itu, memperbaiki sel dan dia mengurai semua makanan, bertumbuh, membelah diri dan lain sebagainya. Dia memerlukan oksigen yang banyak. Nah, membludaknya alga maupun fitoplankton tadi, otomatis pada saat malam hari mereka melakukan respirasi, penyerapan oksigen besar-besaran, itulah yang disebut dengan istilah eutrofikasi. Eutrofikasi itu apa, Pak? Eutrofikasi itu artinya pada saat alga atau lumut tadi ditambak yang bikin hijau itu dan fitoplankton itu melakukan metabolisme di malam hari, menyerap oksigen dalam jumlah yang banyak, maka ikan, udang di dalam tambak kita ngap-ngapan kehabisan oksigen karena berebut dengan mereka yang jumlahnya membludak itu. Ya, eutrofikasi itu terjadi seperti itu. Nah, akhirnya ikan pada malam hari ngap-ngapan di atas. Kenapa ikan keluar di atas permukaan untuk ngap-ngapan? Karena kandungan oksigen terlarut di dalam air sudah dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, sudah dicuri sebanyak-banyaknya, sudah diambil sebanyak-banyaknya oleh fitoplankton maupun alga untuk melakukan respirasi. Seperti itu. Jadi ada perebutan di situ. Hal itulah yang membuat zooplankton tadi sebagai makan atau pakan ikan-ikan kecil, anakan, burayak yang masih kecil-kecil, yang baru menetas itu makannya kan zooplankton. Jadi ikan yang baru menetas dari telurnya itu, udang yang baru menetas dari telurnya itu, makannya itu zooplankton. Plankton dalam bentuk hewan yang masih kecil yang tidak bisa Anda lihat, dia mikro. Itu makan ikan kecil, makanannya mereka itu. Proteinnya dapat dari situ, ya. Protein hewani. Kalau protein nabatinya, si udang dan anakan ikan ini dapat dari alga maupun fitoplankton. Seperti itu ya. Jadi mereka makannya protein dalam bentuk hewani maupun nabati. Seperti itu. Zooplankton yang tadinya kita harapkan dia hadir, supaya nanti jadi pakan untuk anakan-anakan ikan yang baru menetas atau udang yang baru menetas, gak mungkin datang, dia juga mati. Kenapa dia mati? Ya karena oksigen gak ada. Jadi ikannya mati, zooplanktonnya yang datang juga mati karena mereka butuh oksigen. Sedangkan oksigen sudah dimanfaatkan sebanyak-banyaknya karena meledaknya atau blooming dari fitoplankton dan alga tadi.
Salahnya apa? Biang keroknya apa? Penaburan pupuk membabi buta. Tidak ada hitungannya. Seperti itu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui, ya. Jadi tidak serta-merta jadi tabur pupuk tanpa hitungan. Seperti itu, ya. Nah, risikonya itu mati massal. Makanya banyak yang WhatsApp semuanya mati, ikannya, udangnya, ya, bandengnya, ya. Mati. Ya iya. Malam hari pasti ngap-ngapan. Seperti itu kan, hijau banget seperti itu, ya. Oke. Jadi hitungannya bagaimana Pak? Hitungannya untuk kita bisa mengetahui dosis. Nah, kita pakai saja dosis, ya, aturan anjuran yang sudah ditetapkan seperti yang sudah berlaku dan menjadi aturan baku atau aturan paten, dosis paten, ya, satu Indonesia ini. Dosis patennya apa? Urea 1,5 gram per liter. Itu dosisnya. Durasinya sebenarnya 1 sampai 2 gram per liter, ya. Tetapi kita ambil angka tengahnya saja, rata-ratanya. Satu idealnya ya di Indonesia, 1,5 gram per liter. Itu yang harus Bapak Ibu gunakan. Jadi ureanya cukup 1,5 gram per liter. Kemudian Ponska 3 gram per liter. Oke ya. Nah Pak, gimana caranya sekarang? Kan kita sudah tahu nih, urea 1,5 gram per liter. Kemudian Ponska subsidi kita gunakan 3 gram per liter. Sekarang di tambak kita ini bagaimana kita tahu berapa liter air di tambak ikan kita? Supaya kita bisa tinggal kalikan saja dengan angka itu. Jadi kita bisa ukur dosisnya dengan tepat. Baik. Sekarang kita hitung. Cara hitungnya untuk volume air jumlah air dalam tambak Bapak Ibu berapa liter, gimana? Caranya gampang. Bapak Ibu tinggal hitung saja panjang kali lebar. Misalnya tambaknya saya kasih contoh. Tambak Bapak Ibu panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Jadi 10 kali 5. Oke ya. 10 kali 5 berapa? 50. Ya. Kemudian kita hitung lagi tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter, kemudian tinggi airnya itu 75 cm. Ya. Tidak sampai 1 meter. Jadi anggap saja kedalaman kolam itu, tambak itu 1 meter. Tapi air yang terisi hanya 3/4. Jadi tingginya itu 75 cm. Jadi tinggal kita kalikan. Panjang kolam tambak 10 meter. Dikali dengan lebar tambak 5 meter. Dikali dengan tinggi air 75 cm. Dapatnya berapa? 37,5. Satuannya apa? Meter kubik. Ya. Kalau kolam Anda panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter, tinggi airnya itu 75 cm, maka debitnya, ya, volumenya adalah 37,5 meter kubik. Seperti itu ya. Nah, sekarang dosisnya tadi kan 1,5 untuk urea, 1,5 gram per liter. Sedangkan ini kan satuannya meter kubik, meter pangkat 3. Jadi gimana Pak? Sekarang tinggal kita konversi meter kubik ke liter. Nah, supaya Bapak Ibu bisa pakai dosis itu. Nah, meter kubik ke liter. Konversi dari meter kubik ke liter bagaimana? 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Berarti kalau kita tadi hitungnya kita dapat 37,5 meter kubik, tinggal kita kali 1000 saja. Maka kita dapatkan 37.500 liter. Jadi kalau Anda punya kolam atau tambak panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter, tinggi airnya 75 cm, maka volume air di dalam situ ada 37.500 liter. Nah, sudah dapat kan liternya kan? Sekarang 37.500 liter ini tinggal kita kalikan dengan dosis urea 1,5 gram. Ya, 1,5 gram kali 37.500 dapatnya berapa? Sekitar 56 berapa? 56,25 gram. 56,25 gram. Yang perlu Bapak Ibu siapkan ureanya untuk ditabur ke tambak ukuran itu dengan debit air 37.500 liter. 56,25 gram. Cukup. Sedikit sekali Pak, selama ini saya pakai 1 karung. Nah itu makanya mati massal. Seperti itu ya. Sekarang kita hitung Ponska ya. Kalau Ponska bagaimana? Dosisnya tadi kan 3 gram per liter. Maka kalau debit air kita, volumenya 37.500 liter, maka tinggal kita kalikan dengan 3 gram. Hasilnya berapa? Hasilnya 112, sekian-sekian gram yang harus Bapak Ibu berikan kepada tambak itu. Tinggal ditambahkan saja. 56 tadi untuk urea 56 gram ya, ditambah 112 gram Ponska. Jadinya berapa itu? Totalnya 156 tambah 122 167 ya. 167 sekian gram. Jadi Bapak Ibu hanya perlu menyiapkan 167 gram saja urea dicampur Ponska untuk ditabur di tambak Anda sepanjang 10 meter, selebar 5 meter dan setinggi 75 cm airnya. Cukup. Sedikit sekali. Ya, karena itu angkanya. Seperti itu ya. Biar tidak terjadi aneh-aneh seperti yang tadi, mati massal dan lain sebagainya. Jadi fitoplankton tetap ada ya. Tumbuhan dalam bentuk mikro. Kemudian alga ya, mikro maupun makro, lumut maupun tidak Anda lihat, ada. Kemudian zooplankton, plankton dalam bentuk
hewan yang nanti bisa dimakan oleh anakan ikan yang menetas, seimbang. Jadi semuanya seimbang, ekosistem terjadi di situ. Tidak ada yang membludak seperti itu ya. Nah, ada hitungannya itu. Makanya saya sebenarnya sudah hitungkan ini kan 8 bulan yang lalu kan, tetapi ngeyel semua. Sekarang baru teriak-teriak ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kalau mau lebih bagus itu nggak usah pakai Pound Sky, itu pakai pupuk TSP. Karena yang kita butuhkan di situ hanya nitrogen dan fosfor. Alga ya, lumut itu maupun fitoplankton itu hanya membutuhkan fosfor dan nitrogen untuk fotosintesisnya saja. Kalau tambah kalium bagaimana Pak? Sebenarnya butuh juga tapi nggak terlalu besar. Kita abaikan. Justru kalium bisa didapat dari air atau tanah, ya. Magnesium bisa didapat dari situ juga, sulfur bisa dapat dari situ juga, kan dibutuhkan dalam jumlah kecil. Tetapi fotosintesis alga dan fitoplankton membutuhkan nitrogen dan fosfor yang tinggi. Seperti itu ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, segera dicatat poin-poin itu ya, supaya jangan terjadi mati masa lagi dan jangan keluh-keluhan lagi. Saya mau tambak Anda berhasil, panennya meningkat, ikannya gendut-gendut ya. Udangnya sehat-sehat sehingga Anda juga bisa dapat untung ya, karena agak repot memang ya. Kalau misalnya Anda punya ada pertanyaan lagi sebelum saya menutup ya. Contoh, Pak, tambak saya aerasinya saya kasih. Saya kasih aerasi di malam hari saya kasih untuk suplai oksigen ya. Boleh seperti itu ya, itu lebih baik. Tetapi kalau tidak ada aerasi ya, suplai oksigen di malam hari, berhati-hati menggunakan pupuk ya. Seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang bertanya, kita bisa belajar bersama hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.